Hukumnya gimana? Ya berarti sebenarnya dia mustahabun nifas. Mustahabun nifas itu sebenarnya macam-macamnya kayak tadi. Banyak sekali. Macam-macam kayak tadi banyaknya ibu-ibu. Tapi yang paling enak ibu-ibu kalau mustahabun nifas menjadikan juga kalau masuk ke masyarakat yang masih pemahaman haidnya masih minim, kalau mustahabun nifas 60 hari hukumnya nifas. Dan apa-apa, pakai kaul yang itu 60 hari hukumnya nifas. Sisanya sejumlah dengan adat sucinya hukumnya adalah istihadah. Kapan haidnya? Kalau semisal dia sudah selesai adat sucinya istihadah, baru kemudian sesuai dengan adat haidnya haid. Begitu. Selama hamil saya tuh nggak haid. Ya udah, berarti sucinya selama 9 bulan. Berarti nifasnya 60, istihadah mendekat darah keluar terus selama 9 bulan. Tapi kalau begini ya harus diobatkan ke dokter supaya darahnya berhenti. Begitu ibu-ibu. Kalau semisal ini darah keluarnya karena KB ibu, biasanya karena KB menurut saya bu. KB itu kan masangnya kalau pas dalam keadaan nifas mau berhenti, atau pas dalam keadaan keluar darah, atau bahkan ada yang KB itu masangnya itu pas waktu melahirkan. Jadi sekalian sesar, sekalian pasang KB. Ada yang demikian. Efeknya itu sampai keluar darah. Ada di sekitar keluarga ada yang sampai keluar darah setelah melahirkan itu keluar darah 5 bulan. Karena pasang KB. Kalau ibu, kalau KB-nya sudah ada efeknya di badan, darahnya keluar terus-menerus, tandanya nggak cocok. KB-nya nggak cocok, berarti tandanya lepas KB-nya, ganti yang lain. Cari KB yang tidak bingung sama sholatnya, ya kan? Itu kan repot nanti. Tip 5 bulan keluar darah, yang dihukumi nifas 62 bulan. 3 bulannya semuanya hukumnya adalah istihadah. Karena dia sucinya selama 9 bulan kan? Selama hamil dia kan tidak haid. Berarti kan masuk adat suci, kebiasaan suci. Jadinya dia suci, semuanya hukumnya adalah istihadah. Repot juga ibu-ibu. Maka dari itu kalau bisa mengalami demikian segera ke dokter. Saya ini pasti ada yang gak beres nih dari tubuh saya dok. Harus diobatin biar darahnya segera berhenti. Sudah bisa dipahami nih? Oke, satu lagi tadi ibu yang di belakang, mic-nya sudah ke belakang. Mic-nya kalau dioper atau kalau suaranya matang bu, silakan. Saya Turina dari Batu Putih. Terima kasih saya diberi kesempatan untuk bertanya. Dari tadi sudah disampaikan tentang masalah hati. Ada wanita yang dengan BKB itu dia tidak normal haidnya, berpendarahan terus menerus. Itu saya pernah mengalami selama 4 bulan. Dan yang saya sayangkan, saya itu tidak ingat awal pertama saya haid. Jadi tanggal haidnya saya tidak ingat. Nah, karena itu saya pasang KB-nya setelah bahkan masih nifas waktu itu. Jadi saya tidak tahu haid saya mulai dari mana. Terus selama 4 bulan ini saya sampai jenuh. Kok saya gimana ini? Mau ibadah takut, nanti malah salah. Akhirnya saya datang ke teman ngajar itu, saya tanyakan, seharusnya
diingat. Nah, gimana kalau sudah tidak ingat? Dia memberi solusi. Dia sudah almarhum Bapak Yasin. Dia mengatakan, ya udah, mulailah hitung awal bulan ini, bulan Islam. Ya, saya suruh ngitung itu. Nah, akhirnya saya mulai dari situ, saya mulai hitung. Yang saya tanyakan, bagaimana dengan hari-hari yang sudah lewat? Apakah saya harus mengkodok dari itu? Alhamdulillah waktu itu melewati bulan puasa, bulan Ramadan, dan dengan sholat saya juga. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tanyakan lagi, ini juga pengalaman pribadi saya. Kemarin 2023 kemarin, alhamdulillah saya dapat sesuatu dari Allah, ujian. Saya hamil, terus saya pendarahan. Nah, waktu pendarahan itu tadi belum disampaikan. Apakah orang hamil pendarahan itu harus melakukan ibadah wajib? Terus waktu itu saya USG, katanya janinnya sudah tidak ada. Janinnya nggak ada, tadinya sehat, terus nggak ada. Tapi di situ karena di bidan, jadi masih terlihat kantongnya. Nah, pikir saya itu saya sudah keguguran. Nah, saya katakan pada diri saya itu nifas. Ternyata setelah saya berhenti pendarahan, saya dokter spesialis. Saya USG, di sana dikatakan masih ada janinnya, karena USG-nya beda, yang melihat spesialis. Dan ibu itu masih hamil. Nah, terus kemarin itu saya ibadah saya gimana? Saya tanyakan lagi seperti itu. Nah, akhirnya saya dikuret. Berarti masa nikah saya apakah sesudah kuret? Nah itu. Nah, jadi pertanyaan saya, ibadah-ibadah yang sudah lewat yang tidak diketahui tanggalnya, mulai haid dan waktu hamil, ibadahnya bagaimana ketika pendarahan? Terima kasih, mohon maaf terlalu panjang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Bu? Misalnya baterai masih full. Ya, masih tidak dijawab. Jadi seger banget nih malam hari ini saya habis. Walaupun perjalanan dari Kediri ke Lampung langsung mandi. Jadi saya seger banget malam ini. Ibu yang lemes kayaknya ini. Ngantuk ya? Ya, enggak, tapi gini. Yang pertama dulu saya jawab ibu. Tadi nifas pasang KB ya? Awalnya kan nifas pasang KB. Terus setelah itu headnya berantakan, tapi lupa nih kapan keluar darahnya. Sejak kapan proyeknya nggak dicatat? Sebelum hamil itu tidak ingat. Oh, tidak ingat adatnya sebelum hamil berapa? Akhirnya kan kemudian tidak bisa diketahui berapa hari haidnya kan begitu. Ibu sebenarnya tadi kalau ibu nyatet ya, misal nih contoh, saya mulai Januari tanggal 3 misal keluar darah sampai berbulan-bulan, tapi saya nggak ingat terakhir sebelum hamil saya haidnya berapa. Ibu kan mestinya tergolong orang yang tidak tahu adatnya berapa. Akhirnya nanti kalau di dalam fikih itu hukumnya mutahayyirah. Orang ini bingung mana yang haid, mana yang suci, begitu. Maka tadi panjenengan tanyakan kepada almarhum teman panjenengan tadi, itu menjawab ya diingat-ingat, itu benar. Maksudnya begini, step pertama ketika semisal kita ada yang nanya nih, gimana kalau semisal saya mengalami darah demikian, coba untuk ingat-ingat adat yang terakhir dialami berapa. Kalau benar-benar sudah tidak ingat, niku panjenengan sebenarnya sudah diberikan hukum solusi yang paling enak. Orang yang mutahayyirah, yang bingung mana saya haidnya, mana saya sucinya karena tidak ingat,
terakhir haidnya berapa, itu dia disamakan seperti orang yang baru pertama kali haid. Ada pendapat yang demikian. Aslinya berat banget, berat banget. Orang itu wajib sholat 5 waktu aslinya, wajib mandi setiap mau sholat, repot, wajib sholat, wajib mandi, aslinya begitu. Cuman ada hukum yang lebih ringan, Bu, tadi yang sudah disampaikan. Hukumnya itu haidnya dihitung setiap awal bulan Hijriah. Setiap awal bulan Hijriah dihitung haid. Ibu boleh milih 1 hari atau 6 hari atau 7 hari. Sekarang panjenengan kalau masih ingat jumlah harinya sama jumlah tanggalnya sejak kapan sampai kapan, silahkan panjenengan pastikan mawon. Ini yang kebetulan menepati awal bulan mana? Oh, yang awal bulan Ramadan, bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah. Berarti awal bulannya kita ambil nih. Yang paling ringan misal kita ambil 7 hari haid. Sisa bulan Ramadan semuanya hukumnya istihadah. Berarti kalau misal itu waktu itu panjenengan dan puasa, ya berarti semuanya wajib haidnya wajib diqadha. Ya. Kalau puasa kan begitu. Misal di bulan Syawal kita ambil 7 hari haid. Itu kalau sisanya selama bulan Syawal panjenengan enggak sholat, berarti wajib qadha sholat. Bulan Dzulqa'dah kita ambil 7 hari buat haid. Sisanya kita hukumi istihadah. Kalau semisal enggak sholat berarti wajib qadha sholat. Coba diingat-ingat dulu. Pertama, pasti saya akan bilang demikian. Coba diingat-ingat dulu, dipastikan dulu. Saya dulu sholat enggak? Saya dulu haidnya mulai kapan sampai kapan? Kok semisal ragu? Ini saya kayaknya sekian, tapi saya ragu. Maka wajib qadha sholat sampai keraguan hilang. Itu begitu caranya. Wajib qadha sholat sampai keraguannya hilang. Terus mengenai yang kedua, ini sudah ya. Yang pertama tadi sudah. Jadi panjenengan itu sebenarnya sudah diberikan hukum solusi oleh kiai tadi itu. Guru tadi ya, sudah benar dari cara ngomongnya sudah pas. Yang kedua, orang perempuan kalau misal hamil kemudian pendarahan, itu gimana hukum darahnya? Ibu-ibu, sebenarnya orang perempuan itu kalau secara mazhab Syafi'i ada 2 pendapat, bisa haid dan tidak bisa haid. Yang mengatakan bisa haid itu qaul jadidnya Imam Syafi'i. Ini qaul yang kita pakai dalam Imam Syafi'i. Orang perempuan hamil itu bisa haid, sehingga kalau pendarahan darahnya ini mencapai 24 jam, ya hukumnya berarti haid. Begitu. Sebenarnya ini menguntungkan gimana? Kalau orang haid itu pendarahan, biasanya disuruh bed rest, disuruh istirahat. Kalau semisal dia hukumnya haid, berarti dia tidak perlu sholat 5 waktu. Begitu. Awalnya demikian. Kok kemudian terus-menerus pendarahannya? Diceklah ke dokter, masih ada kantung kehamilannya. Kalau masih ada kantung kehamilannya, walaupun janinnya dinyatakan sudah meninggal atau janinnya sudah tidak ada, jadi mohon maaf ibu-ibu, janin tidak berkembang, itu ada yang modelnya janin itu terserap sama kantung kehamilannya. Jadi kalau kita USG di awal kelihatan misalnya bulat ya kan, USG itu kan kehamilan bulat ya, ada titiknya kan biasanya. Kalau ada bayinya kan titik. Terus nanti kalau semakin besar kehamilannya membesar kan titiknya. Jadi bentuk kayak janin kecil gitu kan. Bentuk kayak kacang gitu di dalam. Kalau semisal ini ada yang nggak berkembang, biasanya kacang ini kadang-kadang juga ada yang sampai ikut terserap. Tiba-tiba kacangnya menghilang. Kacangnya. Bakal janinnya tiba-tiba menghilang. Ada yang demikian. Tandanya dengan pendarahan begitu. Ada yang begitu. Maka berarti gimana? Ya
hukumnya kita masih head dulu. Masih head dulu sampai 15 hari. Kalau lebih gimana? Ya tadi kita sudah bahas, kalau lebih 15 hari gimana hukumnya? Iya, ada yang head, ada yang istihadah, sesuaikan dengan terakhir headnya berapa, terakhir sucinya berapa, seperti itu. Barulah kalau semisal bakal janin ini sudah keluar, darah setelahnya baru dihukumi nifas. Jadi ibu tadi darahnya sebelum kuret berarti masih haid, darah setelah kuret baru dihukumi nifas. Nifasnya baru setelah kuret. Karena kenapa? Karena jelas janin ini baru keluar setelah dia dikuret, setelah dia dikeluarkan oleh dokter lewat kuretasi. Seperti itu. Bisa dipahami ibu? Iya, Cukup Bu. Masuk. ya. Ya. Itu sebelum dikuret itu kan dikasih obat perangsang. Nah itu mulai pendarahan. Itu bagaimana? Oh iya, pendarahan kalau ketika merangsang ya, itu selama masih. Jadi kan sebenarnya sudah pendarahan ya. Itu karena ada. Oh jadi gini, pendarahan terus berhenti, terus perangsang, akhirnya kan ada pembukaan. Panjenengan berapa bulan? 2 bulan setengah ya, biasanya begitu ya. Jadi pendarahan terus berhenti, terus perangsang, akhirnya ada pembukaan kan. Ketika pembukaan maka muncul darah. Darah yang keluar ini hukumnya istihadah. Kalau semisal tidak nyambung dengan head sebelumnya, karena panjenengan sudah sempat jeda nih, kan awalnya keluar darah, berhenti, kan head ya, berarti keluar darah pas hamil, head, berhenti, suci, kemudian dikasih obat, akhirnya pembukaan, ada kontraksi kan, kontraksi pembukaan darah keluar. Karena tidak nyambung sama headnya, maka darah yang keluar saat kontraksi hukumnya adalah istihadah. Berarti wajib sholat. Kalau tidak kuat sholat pas kontraksi gimana? Ya sudah, kita cuma perlu untuk nyatet kapan mulai kontraksi, kapan mulai tidak sholat. Nanti kalau sudah suci, sholatnya harus diqodho. Jadi tadi pas pembukaan darah keluar, ini istihadah. Catat dulu, ingat dulu berapa kali tidak sholat. Nanti setelah kuret, baru setelah itu dihukumi nifas. Bisa dipahami Bu? Ya. Bukan pertanyaan lagi atau ada saya materi? Pertanyaan. Mbak. Mohon maaf sebelumnya ini keluar dari pembahasan haid ya. Yang pertama mengenai wudhu. Sekarang kan banyak makeup yang sudah waterproof. Nah itu ketika mau wudhu harus dibersihkan terlebih dahulu atau boleh langsung wudhu. Lalu yang kedua mengenai kutek. Kriteria kutek yang seperti apa yang sah untuk sholat? Sekian. Pertanyaannya dulu ibu suka make up, masih suka pakai kutek-kutek begitu ya? Kalau sudah rumah biasanya Ini 30 ke bawah semua kan? oh ini 30 semua ke bawah semua, Masya Allah. Kalau untuk make up ibu-ibu, kadang-kadang masih pakai lipstick. Katakanlah ibu-ibu ini nggak pakai maskara, nggak pakai blush on, tapi kan yang sering pakai lipstick ya, lipstick, pakai eyeliner mungkin, atau pakai bedak ya. Semua make up yang kalau kita mau menghilangkan itu butuh yang namanya micellar water. Apa? Pembersih make up. Kita butuh cairan pembersih make up, berarti menghalangi masuknya air. Semua make up, apapun itu bentuknya, lipstick, mau alis, mau celak, mau maskara, mau eyeliner, mau blush on, mau eyeshadow, semuanya. Pokoknya kalau ngilanginnya itu butuh namanya micellar water atau pembersih make up, berarti harus kita hilangkan terlebih dulu. Tapi kalau nggak butuh,
contohnya kayak tipis bedak, tipis nih bedaknya. Bedak ya, kalau waterproof walaupun tipis gak boleh. Waterproof itu walaupun tipis digosok berulang kali tetap gak hilang. Kayak lipstick waterproof, tahan air ya, namanya tahan air berarti kan tidak masuk airnya. Eyeliner biasanya sama maskara waterproof itu ya, itu walaupun dikit harus dihilangkan. Jadi kalau bedak ini ya, gosok dikit doang udah hilang. Pensil alis kalau tipis digosok dikit juga sudah hilang, jadi tidak masalah. Kalau sisa sedikit sekira tidak menghalangi sampainya air tidak perlu dihilangkan begitu. Jadi kalau bedak cuma tipis ya gosok-gosok dikit lah begitu, tidak masalah. Celah bubuk biasanya masih ada sisanya sedikit, celah pensil masih ada sisanya sedikit. Kalau sekira masih sedikit ini tidak menghalangi sampainya air tidak masalah ibu, tidak perlu dihilangkan. Yang hati-hati ya dihilangkan bersih begitu. Oke. Selanjutnya kutek itu dengan henna beda. Kalau henna yang kita pakai begini, yang seperti saya pakai ini henna, jadi sisanya tinggal warnanya, itu boleh dengan pakai untuk sholat, untuk wudhu silahkan. Karena yang tersisa hanya warna. Tapi kalau kutek ibu-ibu jangan sampai termakan rayuan sales ini biasanya, ibu ini halal wudhu ibu, halal wudhu. Labelnya ada tulisannya halal. Kalau halal itu berarti komposisinya halal, tidak ada minyak babinya, tidak ada anjingnya, tidak ada alkoholnya, barang-barangnya tidak ada yang najis yang dipakai, makanya namanya halal. Halal itu belum tentu kemudian boleh dipakai wudhu. Andai kan salesnya bilang ini ibu bisa nyerap air nih kuteknya, jangan percaya. Itu nyerap ibu-ibu. Mungkin semisal memang ada ibu kutek yang paling bagus yang katanya bisa untuk wudhu namanya Inglot, merek Inglot. Itu orang pabriknya sampai bikin video biar kita ini percaya kalau kuteknya itu nyerap air. Jadi tisu sama mereka itu diolesin kutek, di atas kuteknya mereka tetesin air. Beberapa saat kemudian mereka perlihatkan bagian bawah tisunya basah oleh air, padahal ada kuteknya. Tapi saya tanya ibu-ibu, bagian tangan ini yang wajib kita basuh atau cuma cukup kita usap? Membasuh tangan atau mengusap tangan? Kalau membasuh airnya harus mengalir. Kalau cuma meresap, kira-kira cukup atau tidak? Tidak. Kalau cuma meresap tuh kira-kira airnya tidak mengalir. Apalagi kalau meresapnya butuh waktu. Iya, kalau semisal itu meresap ke semua pori-porinya kutek. Kalau semisal kuteknya itu pori-porinya ada 100, yang meresap cuma 50, berarti yang 50 pori-pori kutek tidak kena air. Repot ibu-ibu. Jangan sampai usaha kita untuk cantik mengalahkan ibadah kita. Ya, mau cantik boleh, tapi yang nomor satu adalah ibadah. Kalau semisal menghalangi ibadah, ya kuteknya dihilangin dulu, wudhu dulu, pakai lagi nanti. Sekarang ada namanya kutek peel off. Kutek peel off kalau mau wudhu tinggal digopek, tinggal di cerit gini doang, nggak perlu pakai apa ibu-ibu. Apa gopek ini? Di kolong diklentek. Nah, bahasa Jawa diklentek. Nah itu diklentek, tinggal diklentek. Saya nyari bahasa Jawa kan tadinya.
Ya, ini Ibu. Paling terakhir ya. Sudah jam sekian. Oke. Cukup ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan tadi mudah-mudahan sudah. Sebenarnya materi-materi yang di dalam sini masih banyak ibu-ibu kayak keharuman, kayak modul sholat. Tapi ini materi-materi yang saya rasa tidak perlu saya menyampaikan. Di sini banyak yang bisa menyampaikan. Ini saya pasrahkan kepada Sohibul Bait, Pondok Pesantren Darul Muawana. Barangkali kemudian selanjutnya ada majelis ibu-ibu, mohon disampaikan materi-materi yang belum saya sampaikan, kodok puasa, kodok sholat dan keharuman, karena keterbatasan waktu kita. Ini materi insya Allah kalau disampaikan saya baru bisa insya Allah. Baik ibu-ibu, sebagai penutup ini karena sudah pukul 22:40 ya, jadi ini kan sudah terlalu malam untuk ibu-ibu kembali ke rumah, juga nanti malaman ya. Kalau tadi kita simpulkan sebenarnya yang paling menarik itu adalah kebiasaan-kebiasaan itu. Yang tadi itu baru keluar darah terus nunggu 3 hari dulu sampai keluar, akhirnya dalam waktu tunggu itu nggak sholat gitu ya. Nggak Bu, kebiasaannya Bu ya, jangan kayak nunggu orang mau bayar utang yang 100 itu loh Bu. Itu ibu bohongin nanti. Jadi yang seperti itu, kebiasaan-kebiasaan seperti itulah yang mungkin yang sering kita lakukan. Tapi tadi juga ada angin segar ya dari 2 qaul tadi Bu masih ingat nggak Bu? Biasanya ibu-ibu kalau yang rusuh begitu itu pasti langsung ingat itu ya. Ingat kan Bu? Yang mana coba tadi, ayo? Yang puasa tadi loh Bu ya, yang pemisah antara keluar darah dengan keluar darah itu ya, masih ingat tadi ya? Nah, kalau enggak ya nanti saya bisikin lagi nanti Bu. Dan biasanya masalah keluar darah sampai istiadah dan sebagainya itu yang paling bikin pusing itu bulan puasa. Bukan karena apa-apa, memang kalau di bulan puasa itu memang sering sekali perempuan istiadah mikirin lebaran ya. Jadi akhirnya tadinya headnya yang biasa jadi tambah-tambah ya, mikirin belum berbaju lebaran, belum. Biasanya Bu ya, begitu ya Bu ya. Bercanda saja Bu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan materi yang disampaikan oleh Ning Sela, walaupun tadi kata beliau dasar, tapi ternyata banyak sekali kebiasaan-kebiasaan di pengetahuan dasar tersebut yang sering kita sepelekan ya. Akhirnya imbasnya kemana-mana. Yang paling sering itu keraguan itu ya. Ragu tapi tetap dilaksanakan. Nah, mudah-mudahan kembali dari sini ya kita bisa mempraktikkan ya apa yang telah disampaikan beliau, karena mungkin tidak semua ini punya masalah di head ya, tapi mempraktikkan kebiasaan-kebiasaan salah itu yang jadi penyakit itu. Mudah-mudahan sekali lagi nanti di selanjutnya atau di ibadah-ibadah ibu-ibu sekalian ya, ketika bertemu dengan head itu tidak bingung lagi dan tidak melakukan kebiasaan-kebiasaan yang dapat merugikan ibadah kita ya. Sah enggak nanti, padahal kita masih punya tanggungan seperti itu gitu. Kami ucapkan ribuan terima kasih kepada Ning Sela yang telah memberikan kami materi, walaupun dasar ternyata luar biasa bisa membuka wawasan kita tentang masalah tadi itu. Ini baru bicara darah ya. Ibu-ibu nanti bisa melihat banyak postingan beliau ya tentang wanita dalam rumah tangga, tentang kepemimpinan. Begini sampun nih pernah harus deh kepemimpinan wanita, misalnya perempuan untuk berkarir bagaimana nanti mungkin Ning Sela bisa berikan materi-materi seperti itu kepada ibu-ibu, karena ini sudah mulai mungkin ada yang tadi belum kenal jadi mulai kenal ya. Beliau banyak memberikan edukasi. Tinggal tanya sama anaknya Bu, TikToknya Ning Sela atau IG-nya Ning Sela atau mana ada video tentang Ning Sela, itu insya Allah sudah banyak sekali ibu-ibu bisa mendapatkan edukasi dari situ. Terima kasih sekali lagi Ning Sela, dan kepada tuan rumah Ibu Nyai Sri Maria,
kami ucapkan sekali lagi terima kasih karena sudah memfasilitasi kami untuk mendapatkan berkah ilmu dari beliau. Saya sebagai moderator mengucapkan banyak permohonan maaf apabila dalam memandu acara ini banyak terdapat kesalahan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada MC. Mari beri aplaus dulu untuk Ninsa. Dengan berakhirnya seminar tadi, maka berakhirlah juga acara pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan oleh beliau dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila terdapat salah kata dan perbuatan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Hadanallahu wa iyyakum wa afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. menawi ajeng foto bersama saged lenggah mengke kula foto saking mriki. Nggih. Sarang-sarang silang lucu. Mas kok ono balon siji Mbak aku tak metu. Apa jalan balon? Aman balik.
gitu.